besar lain kita buatkan akun K5, Pak Arif, dengan kondisi seperti itu, nanti balai besar dari provinsi lain menggunakan akun K5, dia tidak akan menemukan data apapun di akunnya. Jadi kosong. Karena tadi apa namanya? Dikarenakan tidak ada RO di Renja yang memang tertagging ke balai besar di luar DKI tadi. Kalau yang DKI itu ada Pak, satu RO kalau nggak salah itu tertagging ke sana. Jadi untuk DKI saya pastikan itu menggunakan akun K5 gitu Pak Arif. Meskipun tusi yang dijalankan tuh semua satker sama, begitu Pak Riko. Betul, tapi dalam konteks tagging RO tadi itulah yang menentukan, mungkin penjelasannya di sini ya sebentar. Nah, ini Pak, itu yang menentukan eh, akun K5 a- ada atau tidaknya akun K5 itu sebetulnya ditentukan dari ada nggak suatu RO, minimal satu RO yang tertagging ke balai besar tadi. Jadi sebenarnya K5 ini kan didesain untuk unit kerja eselon 2 struktural di pusat. Nah, cuman memang kenapa tadi saya jawab bisa iya bisa tidak karena tadi untuk kondisi-kondisi tertentu di KL-KL lain pun Pak yang memiliki balai besar, itu yang seharusnya balai besar itu cukup dengan akun K8, tapi karena ada nih di Renja RO yang tertagging langsung ke balai besar, itu dikarenakan RO tersebut memang tanggung jawabnya langsung si balai besar. Jadi teman-teman di pusat tuh nggak ada yang ngerti. Bahkan pelaksananya tuh bukan pusat, makanya taggingnya langsung ke balai besar tersebut gitu. Jadi menambahkan untuk yang BBK HIT DKI Jakarta sudah jelas ya dia nanti pakai K5 untuk balai besar yang lainnya, termasuk bus, balai besar bus itu tidak usah pakai K5. Seperti Iya, itu, rekan-rekan. kalau kalau boleh Pak, saya langsung tunjukkan di eh, di aplikasinya langsung ya Pak. Ini juga Izin nanti Pak teman, Arif, boleh eh, sebentar? ya boleh. Izin Pak Riko. Kebetulan untuk BB Buskait, kita kan udah dapat email yang karantina, eh, yang dinas. Langsung dia menunjukkan ada situ eselon 2-nya Pak, di aplikasi tersebut ya. Cuma Eh, emang untuk data kita masih kosong. itu mohon maaf, Bapak berarti dari Balai Besar ya? Iya, Eh, email email yang dipakai, yang didaftarkan kemarin itu Pak. mm, sudah berhasil aktifasi emailnya setelah masuk nggak ada datanya sama sekali ya Pak? Ya, ada muncul di situ eselon 2. Cuma saya pakai email login pakai pribadi Pak ya. Itu muncul Pak. Muncul karena K8. K8 Jadi betul ya, Pak. Nah itu contoh yang Bapak sampaikan tadi itu boleh saya share juga bisa Pak? boleh 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 boleh. Silakan. Mas Tori, tolong dikasih anu apa bisa share. Udah kalau Ini Pak Oke. ya. Udah ke share Pak ya? sudah Pak. Udah ya. Nah, ini untuk yang user menggunakan email yang dari karantina Pak ya. Ada di sini di menu unit eselon kerja eselon 2. Iya ini K5 berarti. Iya, K5. Cuma untuk data Heeh. di sini kosong semua Pak. Betul betul Pak. Nah, Di RO kemudian juga kosong. kemudian kami menggunakan email pribadi ini Pak muncul dan nggak ada masih ada eselon 2-nya Pak. Itu harus di log out dulu Pak. Yang mana Pak? Iya harus kalau Bapak mau pakai K8-nya harus di log out dulu yang ke akun K5-nya tadi yang kosong. Tapi pakai email pribadi nggak apa-apa Pak? Iya, nggak apa-apa. Jadi memang si gini, saya jelaskan sedikit ya Pak. Untuk akun K3, K4, K5
itu pendataan emailnya wajib kita data dulu nih, emailnya apa, unit kerjanya apa, masuk ke kami, email-email yang diajukan tadi kami injek ke dalam sistem. Terus teman-teman melakukan aktivasi. Nah, itu berlaku untuk akun K3, K4, dan K5. Tapi kalau Ya. akun K8, Satker, itu dia bisa langsung login menggunakan awalnya ya, sebelum diaktifasi menggunakan seperti tahun sebelumnya, K8 underscore 6 digit kode Satkernya masing-masing. Nah ini Pak, kita contohnya yang K8 nih Pak. Lo Ya, udah ini K8, betul. ya dengan email pribadi ini Pak. Betul. Jadi kalau K8 memang tidak wajib menggunakan domain resmi, Pak. Nggak wajib Go ID. Yang wajib itu di level K3, K4, dan K5. Ya. Berarti udah nggak apa-apa Pak ya ini Pak ya. Iya, Kita ini betul, pakai ini. Pak. Ini betul. Jadi Bapak di Satker Bapak, karena di K5-nya kosong, seperti yang tadi saya katakan, saya udah ngecek semalam data-datanya. Yang K5-nya itu ada isinya hanya Balai Besar DKI Jakarta. Maka di balai besar lain pasti kosong seperti yang Bapak alami di Kalimantan. Nah, kalau kondisi seperti yang Bapak alami sekarang itu sudah betul, Pak. Jadi aksesnya harus menggunakan akun Satker K8. Jadi kalimatnya dilupakan saja, nggak usah Baik, dipakai, gitu, baik Pak. Pak. Berarti kita udah pakai akun ini aja Pak ya. Iya, iya, betul sekali, Ya, Pak. terima kasih Pak. Siap. Nah, saya melanjutkan yang tadi, izin Pak Arief, ini supaya Bapak Ibu khususnya teman-teman di Biro Perencanaan ya yang menggunakan akun K3 maupun K4 bisa ngecek, bisa tahu bagaimana cara ngeceknya, siapa yang pakai akun K5, siapa yang eh, tidak wajib menggunakan akun K5. Baik, ini saya login K3, sebagai K3 yang diampu oleh Biro Perencanaan selaku akun verifikator. Nah, cara melihatnya, izin teman-teman, jadi ada di pemantauan ya, bukan di pelaporan, pemantauan, kita fokus ke RO-nya, karena yang tadi saya jelaskan, urusan datanya itu masuk ke akun mana, tertagging ke unit kerja mana, taggingnya tuh ada di RO. Jadi kita melihatnya dari perspektif RO-nya. Jadi pemantauan, RO, kemudian kita klik unit kerja. Nah, di sini eh, seharusnya memang listnya list eselon 1 di Barantin, tapi karena eh, di struktur renjanya memang tidak tidak apa ya, di Barantin itu tidak seperti KL teknis lainnya yang jelas eh, K K4 atau level eselon satunya tuh seperti di Kementerian Keuangan, contohnya ada Dirjen Pajak, ada Bea Cukai, ada Dirjen Perbendaharaan, dan seterusnya. Sama di Bappenas pun sama, Pak, seperti Barantin, walaupun di Bappenas ada sekitar 11 deputi, 11 eselon 1, tapi di level ininya tidak terpetakan ada 11 kedeputian gitu, Pak. Nah, ini bisa kita klik. Setelah kita klik, nah, teman-teman, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. Em, di menu RO unit kerja, kita udah masuk ke list eselon 2-nya. Kalau kita scroll sampai bawah, ini adalah list seluruh eselon 2 yang ada di Barantin. Tapi yang paling bawah di sini ada balai besar yang tadi saya bilang. Ya kan, ada balai besar DKI. Tapi kalau ke atasnya, ini udah bener, udah unit kerja pusat semua nih, biro, pusat, direktorat, dan seterusnya. Tapi ada di antara banyak balai besar di Barantin, di sini untuk DKI Jakarta dia muncul. Artinya kalau muncul di sini, DKI Jakarta dia wajib menggunakan akun K5 juga. Karena kalau kita klik, nah ada RO ini ternyata, pemenuhan prioritas direktif Presiden, yang memang data yang kami mapping itu eh, berdasarkan krisnya juga bahwa
eh, ZZ1 ini terkait direktif presiden, tagging di Krisnanya RO ini itu tertagging ke Balai Besar DKI. Dan kenapa Balai Besar lain tadi nggak muncul di list? Berarti kemungkinan di Balai Besar lain apa namanya, mungkin ada RO yang intinya tidak ada RO yang tertagging langsung ke Balai Besar selain DKI tadi. Izin Pak Riko, ini Siap. prioritas direktif presidennya apa semacam prioritas nasional begitu ya? Kalau ini sebetulnya agak berbeda, Pak. Setahu saya ya, kalau prioritas nasional itu kan RO-nya beragam, Pak. Balik ke sektornya masing-masing. Dan eh, penentuan dia masuk prioritas nasional atau tidak, kan itu mekanismenya adalah tagging. Ada taggingnya juga tuh. RO-nya apa, dia tertagging nggak sebagai PN dan seterusnya. Tapi kalau ini tuh nggak ada tagging, Pak. Ini non-tagging, tapi RO-nya itu secara apa ya, secara pengertian tuh bisa dibilang dia universal. Jadi RO dengan nomenklatur ini itu banyak juga Pak tersebar di kementerian-kementerian lain terkait direktif presiden ini. Jadi sebetulnya ini bisa dibilang RO yang universal, tapi tidak ada mekanisme tagging seperti tagging PN, dia masuk ke PN berapa, PP berapa, ya kan, dan seterusnya. Kalau ini nggak ada, Pak. Gitu, Pak Arif. Nah, jadi ini yang membuat kenapa si Balai Besar DKI harus punya akun K5. Karena nanti RO yang ini kalau tidak dilaporkan oleh unit kerja terkait oleh Balai Besar DKI, nanti nggak akan ada yang bisa ngisi RO ini. Nah, gitu simpelnya. Izin, ada pertanyaan, silakan. Nah, itu eh, cara ngeceknya seperti itu ya, teman-teman. Tapi hanya bisa dicek oleh akun K3, Biro Perencanaan selaku verifikator. Kemudian bisa juga dicek dari akun K4. K4, K3 dan K4-nya Barantin itu bisa mengecek seperti yang barusan saya contohkan seperti ini. Nah, ada satu lagi Pak Arief yang mau ya jadi loncat tadi dari slide, kemudian saya langsung ke aplikasi karena biar efektif nih waktunya. Siap. Em, yang ini Pak Arief, kalau kita lihat yang nomor 6, ini ada unit pelaksana teknis Barantin. Nah, per semalam kalau saya cek datanya memang untuk unit pelaksana teknis ini karena dia kan muncul di sini ya Pak, muncul di apa RO unit kerja, kemudian dia terdeteksi sebagai daftar unit kerja eselon 2. Ini kan sebetulnya bukan literally eselon 2 gitu kan ya Pak. Tapi ini semacam apa ya, semacam rumah yang memang kalau kita klik isinya ini sekumpulan RO ini yang eh, bisa jadi atau mungkin dilaksanakan di eh, banyak balai gitu. Ya, izin Siap, untuk menambahkan Pak Riko. Bisa digeser ke atas, Pak. siap. Ya, terus ya, stop. Ini perhatian untuk Balai Besar Uji Standar dan Balai Uji Terap. Ini ada indikator terkait komen ya, komen terkait rekomendasi kebijakan standar metode dan parameter uji laboratorium ini punyanya BUS. Untuk yang kedua ini rekomendasi uji terap ini punya BUT MKHID. Mohon perhatiannya Bapak-bapak yang mengerjakan di UPT tersebut. Nah, kalau yang sertifikasi ini memang tersebar ke semua Balai. UPT, termasuk ke bawahnya juga pengawasan pengandelian, sarana bidang pertanian, prasarana. Ini tersebar ke beberapa UPT seperti itu. Jadi minta tolong perhatiannya yang
anu Pak di Satker seperti itu. Bisa dilanjut Pak Riko. Iya, izin saya lanjutkan Pak Arief. Jadi untuk informasi yang tadi disampaikan Pak Arief, itu pasti nanti teman-teman kendalanya, misalkan tadi yang pertama itu sudah disebutkan ini punyanya Balai Uji gitu ya. Nah, bisa jadi di apa namanya, karena di K5-nya si Balai Uji itu kosong, sebetulnya tuh RO-nya tuh ada. RO-nya tuh ini, tapi tertaggingnya memang bukan ke Balai Uji, tapi tertaggingnya ke sini, ke kode ini, unit pelaksana teknis ini. Dan ini sekali lagi sumbernya dari Krishna Renja. Nah, jadi kalau nantinya memang ada uh, ada rencana mau perbaikan, misalkan ini harusnya RO ini harusnya masuk ke sana, Mas, harusnya ke unit kerja sana. Nah, itu perbaikannya bukan di Imonef, tapi perbaikannya di Renja KL. Nanti Imonef akan menyesuaikan otomatis tanpa harus khawatir nanti data yang sudah pernah di entry sebelumnya hilang atau tidak, itu saya jamin nggak hilang, Pak. Hanya kalau nanti taggingnya sudah diperbaiki, kita pindahin kamarnya. Jadi cuma pindah kamar aja, pindah akun gitu. Nah, per semalam saya cek untuk unit pelaksana teknis ini, Pak. eh, Kode U keduanya, ini juga semua kodenya kan given dari Krisna nih. Ini kode KL, kode eselon 1, kode eselon 2. Nah, per semalam itu memang belum ada email yang terdaftar ke sini, Pak. Jadi kalau karena kita ngejar cepat ya supaya semua bisa terisi, em, saya perlu satu email dan satu nama PIC. Nanti saya daftarkan supaya email tersebut bisa akses ke sini. Jadi nanti Ah, ya, izin Pak Riko, untuk email keidentasian apa bisa digunakan untuk dua user ini? kalau Atau otoritasnya cuma satu, satu satu email satu kewenangan. iya, jadi apa namanya? Kalau di dalam satu level akun yang sama, misalkan sama-sama level K5 nih Pak, emailnya ABC, ya udah ABC itu nggak akan bisa digunakan di eh, akun K5 yang lain. Nah, saya kan pakai K4 email saya. Boleh, Apa kalau bisa K4 dipakai ke boleh. sini? Boleh Pak. Oke, siap, Nanti di chat aja Pak email K4-nya apa yang sudah terdaftar. siap. Nanti saya buat multi role. Jadi nanti Pak Arif sekali login pegang K4 juga sama bisa switch ke level ini. K5 ya. Iya, K5. Siap, Bisa, Pak. nanti saya WA ke Pak Riko deh, anunya, emailnya. Boleh, boleh. Siap, Siap. siap, Terima kasih Pak Riko. siap. Oke. eh Kemudian eh kalau di aplikasi eh seperti itu ya, Bapak Ibu, saya saya mohon arahan nih, lanjut ke paparan atau fokus ke aplikasi atau langsung menangani kesulitan teknis nih, teman-teman. Silakan, saya ikut arahan aja karena waktunya saya takut nggak cukup aja Pak. Nanti takutnya materinya nggak Iya. maksimal gitu. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Saya Mas Harif Siap. mau Silakan Mas tanya, Imam. ya ini masalah itu loh Pak, apa tiap bulan itu kan harus ada target. Yang kalau umumnya satu ya 1 tahun itu harus satu. Nah itu saya bagi rata tapi kok tidak mau disimpan ya Mas. Kalau Eh, sudah 100%. Boleh di share screen Pak, ditunjukkan Iya. datanya. Oh, Izin. ya apa caranya? Pak itu ya apa caranya Pak? Share Itu screen dulu, share screen Mas Pak. Imam. Iya 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 Ya, iya. Ya. siap. Sebentar Pak ya. Ini Pak, ini caranya moto ya apa Pak? Share screen di situ Mas. Di bawah itu kan ada tulisan share itu.
Jenengan Apa? buka sih ikunnya apa? Nggak Saya ada buka ya, Mas. aplikasi ini saya iku ono Master Iku iso Master Iku. Sampai sing ngenteni Master Iku. Maaf, Pak. Maaf, Pak ya. Ah, ini Pak Oke, Imam, Mas. Pak Imam ngelawak aja ini, pura dia. Ya, monggo Pak lanjut. Ini loh, Mas. Oke, tadi pertanyaannya Pak Imam ini langsung saya jawab ya Pak. Iya, Pak ya, tar satu layanan ya Pak. iya, Nah, maksudnya Pak Imam tadi satu layanan itu mau dibagi 12 bulan. iya. Enggak, tapi yang Betul terakhir kan? ini 37, Pak. Ini sampaikan dulu, jangan diksi Iya, data dulu ya. Jadi Pak Imam, iya, maksudnya eh, target pelaksanaan bulanan yang bentuknya persentase itu iya, 12 bulan penuh itu iya. sebetulnya eh, tidak mengacu berapa target volume komponennya untuk dibagi 12 bulan full, tidak seperti itu Pak. Oh, gitu. Terus, Jadi gini, contohnya adalah ini kan Pak Imam mengisi komponen operasional dan pemeliharaan iya, kantor, ya kan? iya, Dan targetnya satu layanan, karena kan RO-nya itu layanan perkantoran ya Pak. iya. Nah, maksudnya persentase di sini itu adalah target pelaksanaannya Pak. Target Oh, pelaksanaan si kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor tadi. oh, gitu. Bukan target si satu layanan itu kita paksa dibagi 12. Hmm. Jadi izin ya Pak, saya jelaskan ada di slide. Saya boleh gantian share screen sebentar Pak. Iya, Izin saya share screen. Penjelasannya ada di slide, sudah saya jelaskan. Oke, sudah kelihatan Pak Imam? Oke, jadi penjelasannya seperti ini Pak. Eh, Penyusunan progres persentase ya, progres persentase pelaksanaan di komponen maupun di RO. Ini saya kasih contoh, ada eh, tiga ilustrasi di sini. Nah, saya jelaskan yang paling relate dulu sama Pak Imam. Ini yang paling iya, bawah Pak, layanan perkantoran. iya. Nah, layanan perkantoran ini operasi setiap Operasional. RO-nya layanan perkantoran, komponennya ada dua, gaji dan pemeliharaan Operasional. operasional tadi, betul. Nah, cara pengisiannya, karena kita tahu kalau kegiatan itu merupakan kegiatan generik, Pak, yang rutin, yang pasti rutin dilaksanakan setiap bulan, maka acuan persentasenya Pak Imam itu bukan membagi rata target volumenya, tapi acuan persentasenya yang ini, Pak, ada 4 kategori ini. Oh, Jadi perencanaan itu 1 sampai 5, iya, persiapan itu 60, pelaksanaan 11 sampai 29, selesai itu 100. Nah, kalau kita implementasikan cara pengisian persentasenya untuk RO-nya komponen imam tadi, itu kan dia jelas rutinitas. Di ciri-cirinya Januari pun kalau yang namanya kegiatan rutinitas pasti ada pelaksanaan, Pak. iya, Ya kan? Operasional, pemeliharaan itu udah jalan, gaji juga udah cair iya. seperti itu. Nah, berarti cara pengisiannya seperti ini, Pak. Di Januari, Bapak eh, tentukan aja di Januari itu dia tuh udah pelaksanaan atau belum. Kalau sudah nanti
masuknya ke sini Pak, angkanya sampai ke 9. Oh ya, Nah, ini saya contohkan di sininya 11 nih. ya. Kenapa saya contohkan 11? Karena Masuk persentase yang pelaksanaan. saya susun, ya persentase yang saya susun di sini acuannya di pelaksanaan. Ya. Angka terkecilnya kan 11%. Maka saya input di sini Pak, targetnya 11%. Jadi persentase yang teman-teman atau Bapak Ibu isi, ini tuh tidak mengacu ke serapan anggaran ya, bukan ke target serapan anggaran. Tapi ini target pelaksanaan si kegiatannya Pak, entah kegiatannya apa gitu ya. Maka dituangkan dalam acuan persentase ini. Masih Imam di Januari paling kecil 11% karena dia di range-nya pelaksanaan, kemudian di Desember itu 100. Itu Pak Imamnya. Untuk yang Februari sampai dengan November ini saya X persen ini sebetulnya nggak ada rumusnya untuk menentukan persentasenya ini. Pak Imam persentase targetnya berapa selama masih di dalam range-nya ini Pak Imam, Oh gitu. di dalam range-nya pelaksanaan ini kan dia Oh persentasenya ini kan kumulatif ya Pak iya, Imam. iya. Jadi kalau kumulatif ya minimal dari bulan ke bulan dia nggak boleh lebih kecil angkanya. Lebih besar. Gitu aja. Heeh. Kira-kira kebayang nggak Pak Imam? Udah Udah ngerti kan ya kebayang. Pak ya? Iya. Nah, nanti di kegiatan yang lain Pak Imam tinggal uh, menentukan aja dia masuk ke karakteristik kegiatannya seperti apa, apakah sama rutinitas juga atau seperti apa. Iya, rutinitas ya. Benar, Pak. Iya, Terima kasih, Pak. terima kasih Pak Imam. Iya. Izin menambahkan, Mas Pak Riko. Ya, silakan. Terkait penetapan target pelaksanaannya itu yang persentase tadi itu sebenarnya untuk apa ya? Kalau boleh tahu. Iya, jadi dan RO yang kita laporkan itu kan sifatnya kan ada yang bocor nih, mohon maaf. Oh, Oke, udah. Intinya Pak Arief, jadi target persentasenya itu acuannya adalah eh untuk menetapkan kita punya kegiatan nih, entah itu tertuang di komponen atau di RO, Imonef itu meminta Bapak Ibu menjabarkan persentase eh, target pelaksanaannya di masing-masing kegiatannya tadi. Contoh misalkan rekomendasi kebijakan eh, apa hewan gitu ya. Eh, Misalkan targetnya 18 rekomendasi kebijakan. Nah, 18 rekomendasi kebijakan itu eh, harus dijabarkan dalam target persentase yang tadi acuan persentasenya itu seperti saya jelaskan tadi untuk mengetahui perencanaan kita itu benar apa enggak. Perencanaan itu dalam artian perencanaan implementasinya. Gitu Pak. Jadi cara mudahnya sebetulnya kalau boleh saya kasih tips, Bapak Ibu punya kegiatan apapun itu, cara berpikir paling mudahnya adalah eh, si kegiatan itu kita targetkan selesainya kapan. Kalau kita udah tahu, kita udah bisa jamin ini di let's say di Agustus. Ini di Agustus sudah selesai nih Pak, karena pelaksanaannya ini pasti sebelum Agustus. Nah, itu akan mempermudah kita menyusun angka-angka persen tadi Pak. Yang repot itu ketika yang ngisi teman-teman operator itu nggak ngerti datanya. Dia nggak tahu kapan sih kegiatan itu mulai dilaksanakan, kapan ditargetkan selesai. Nah, itu yang repot. kalau misalkan ini kan target persentase pelaksanaan, tapi pada kenyataannya itu nanti tidak sama dengan target yang ditetapkan. Apakah berpengaruh? Nah, nanti kalau Pak Arief di Januari itu sudah
punya target 10% misalkan. Nah, pada pelaporan realnya di Januari tadi target 10%, Pak Arief ternyata capaiannya 9%. Itu kan kurang ya, kurang dari target. Nah, itu nanti akan masuk ke eh, early warning system, Pak. Ada menunya di K5, di menu pemantauan. Nah, di menu pemantauan itu nanti ada rekapitulasi baik RO maupun komponen, dan nanti setiap capaiannya itu ada warnanya merah, kuning, hijaunya. Kalau contoh yang tadi di bawah dari target, dia udah pasti merah. Ada notif early warning yang merah. Berarti perbedaannya dengan aplikasi yang dulu di sini ya? Nah, Ya, salah satunya di oke, sini, Pak. siap. Yang paling major tuh di sini. Kalau cara ngisinya, isi realisasi di dalamnya itu nggak. Nah, ini untuk Pak Imam tadi, ini masih di share screen. Ikuti seperti contoh saya tadi aja, Pak. Karena ini kan operasional dan pemeliharaan kantor, udah jelas dia masuknya rutinitas nih, generik. Di Januarinya eh, itu 11, mulainya dari 11. Nggak apa-apa, diisi 11 dulu. Di Oh, ini karena tadi udah diisi 8% ya. Ini apa namanya, Bapak kembali aja dulu di klik halaman sebelumnya. Ini Klik. izin Pak Riko, ini kan kayaknya satu kali isi aja ya? Iya, Izin, oh iya, tadi lupa saya sampaikan, Pak. Iya, ini lupa saya sampaikan. Mohon maaf nih Bapak Ibu, tadi ketinggalan saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu udah setting angkanya dari Januari sampai Desember, kemudian Bapak Ibu klik simpan, ini mohon maaf nih, nggak bisa diedit lagi. Jadi harap berhati-hati nih Bapak Ibu. Kalau udah diklik simpan, itu nggak bisa diedit lagi. maaf Informasi. Mas Riko mau tanya. Ya, Ini karena sudah terlanjur di Sakti itu dibagi 12, terus gimana Mas Riko? itu beda Pak, itu beda. Kalau Oh, pencatatan di Sakti itu ya dia 1 dibagi 12 itu untuk realisasi fisiknya Pak. Kalau ini kan bukan realisasi fisik, ini kan oh, persentase progres pelaksanaannya gitu oh, Pak. gitu ya Pak. Jadi dua hal yang berbeda sebetulnya. Oh, Nah, tapi, ini kalau Pak Imam terkendala, Bapak klik lagi aja oh, refresh. di refresh atau balik dulu ke menu sebelumnya. Nah, Ya kemudian sudah. klik lagi komponen yang tadi operasional, iya diklik lagi. Ya. Nah, baru sekarang kita Terus, susun Pak. oh, gitu. Terima kasih Mas Riko. Siap. Tadi mulainya dari 11 ya Pak, karena Ya, pelaksanaan. Ya, oke. Terima kasih Pak Imam. Silakan Bapak Ibu kalau ada lagi. Izin membacakan di chat dulu Pak Riko ya. Ini ada yang bertanya. Izin dari Mbak Rizky Amalia. Izin bertanya untuk pengisian target apa bisa disampaikan dengan target capaian kinerja yang sudah diinput di aplikasi Sakti? Ya, terima kasih. Sebetulnya bisa atau tidak bisa, Imonif sudah ada guidance-nya. Yang tadi saya tunjukkan di paparan, guidance-nya itu di dalam masing-masing kategorinya. Kalau Bapak Ibu maksa, misalkan nyamain dengan yang di Sakti, let's say di Januari, misalkan 6%, misalnya ya, saya nggak tahu persis. Nah, kalau disamain sama di Sakti 6%, ya di Imonif nanti kebacanya si 6% itu adalah persiapan, karena dia masuk di kategori persiapan si 6% tadi. Padahal nanti Bapak Ibu yang akan sedikit rugi kalau menurut saya, karena kalau di Januarinya ternyata teman-teman sudah dipelaksanakan, ditangkap di Imonef malah ya gitu. Karena tadi yang menentukan adalah range-nya.
misalkan gitu ya, kalau kita mau nyamain di Sakti 6%, tek, ya udah nanti di Imonef bisa aja diisi 6% juga, tapi terbacanya di Imonef itu di kategori persiapan. Nah, itu belum tentu pas kan dengan kondisi realnya. Mungkin itu aja apa namanya tantangannya. Sudah jelas Mbak Kiki ya penjelasannya. Oh, terus saya mau tanya satu lagi. Ini kan ada yang sudah terlanjur didaftarkan di K5, Pak Riko, terkait yang balai besar. Itu diabaikan aja ya? Diabaikan aja Pak, karena Siap, lebih baik balai besar itu nggak apa-apa sudah terdaftar di K5. Takutnya gini, takutnya nanti ada masalah tagging lagi. RO yang tadinya itu tidak tertagging ke balai besar Jogja gitu misalkan ya. Terus ada RO yang masuk ternyata nih ke sana. Jadi kita nggak repot bikin akunnya lagi Pak. siap, Lebih siap, baik yang penting udah terdaftar, nggak kita pakai nggak apa-apa karena datanya kosong kan. siap, siap. Terima kasih. Bisa dilanjut, Pak Riko. Oke, ini Izin dari ini Pak bisa di top share dulu nggak, Pak Iman. Oke. Mas Imam, stopen sih iku. Sampai tinggal mangan sate mesti iki. Mas Imam, ya, saya tak telepon dulu orangnya. Pak Riko. Oke, dilanjut, Pak Riko. Baik. Eh, baik, saya izin lanjut ya, Bapak Ibu. Saya balik ke paparan. Ini sudah dijelaskan dan memang eh, ini salah satu eh, slide yang paling penting karena tadi udah Pak Arief juga sudah menyampaikan bahwa pendekatan ini tuh tidak ada di tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini yang ekstra hati-hati kita isi. Dan tadi sudah saya sampaikan, intinya kalau kita udah submit, udah di save, itu nggak akan bisa diotak-atik lagi si data persentasenya ini. Nah, nanti mungkin sisanya bisa dibaca yang dua contoh di atasnya ya, Bapak Ibu. Sekali lagi, ini hanya ilustrasi. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan sendiri dengan karakteristik kegiatan di Barantin. Maaf Pak Riko, mau tanya. Ya, Kalau umpamanya kita ada revisi gimana Pak? revisi apa nih maksudnya Pak Ibu? Revisi RKKL. Kemudian, Itu direvisi, ada revisi volume, ada revisi masalah pengurangan volume, terus gimana Pak? oke, itu eh, maksudnya Pak Imam, kalau ada revisi seperti itu, Iya, kaitan dengan persentase yang sudah iya, disusun ini ya Pak. iya, benar. Oke, jadi sebetulnya kalau ada revisi Pak di katakanlah volume RO ya, karena kan kalau Iya, komponen kan kita bisa edit sendiri Pak. iya Kalau bisa. ya kalau kalau di Imonef komponen itu volumenya bisa kita edit. Tapi kalau RO itu kan udah given dari Iya, Reja dan dari RKAKL-nya. iya, Nah, sebetulnya kalau nantinya ada revisi yang mempengaruhi penyusunan persentase ini, sebaiknya memang saat penyusunan persentase ini kita mitigasi, Pak. Toh, Pak Imam. Imam di Satkernya punya target 3 kegiatan, iya, misalnya ya, ini iya, buat Kak. ilustrasi aja. Nah, kita nggak pernah tahu nih, eh, kita nggak pernah tahu di 3 kegiatan itu ternyata di pertengahan tahun kena pemotongan anggaran Iya, yang tadinya cukup buat 3 kegiatan jadi jadi cukup dua buat atau 2 satu. gitu kan Iya, Pak. Nah berarti saat penyusunannya itu sebisa mungkin kita berpikirnya kita mitigasi dulu Pak. Kalau memang berpotensi
si kegiatan itu berpotensi dari 3 terus menjadi 2, berarti penyusunan target persentasenya ini eh, kalau saat kita susun perspektif kita masih 3 kegiatan nih atau 4 kegiatan seperti yang paling atas ini Pak. Iya, Karena 4 kegiatan tiap triwulan ini kan 100%-nya saya taruh di di Desember kan, iya. karena ini kegiatan keempatnya. Nah, kalau kegiatannya 3, ya 100%-nya saya taruh di sini. Saya taruh di Oh, September, kan kita, gitu Pak. kan kita belum tahu revisinya kapan gitu gimana, Pak? Iya, nggak apa-apa. Kalau kalau mitigasi paling aman ya, kalau memang hal itu berpotensi terjadi, kita mengklaim 100%-nya itu harus di ujung, harus Iya, Desember. iya, Itu udah cara paling aman, Pak. Karena apa? Karena apa? Misalkan nanti baru di pertengahan tahun, Pak Imam udah kena blokir anggaran, yang tadi saya bilang. Tapi sampai dengan pertengahan tahun itu, Pak Imam tuh baru merealisasikan 2 target nih, 2 target iya, kegiatan ini, iya, iya kan? Nah, iya. itu cara amannya kita set 100-nya memang di ujung, Pak. Jadi mau nanti di perjalanannya ada pengurangan atau tidak, kita mengklaim selesainya ya di Desember. Ya, terima kasih, Pak. Ya, mungkin itu sedikit tips aja Pak dari saya. Ya, Izin membacakan lagi, Pak Riko, di Siap. chat. Izin bertanya, Pak, jika pengisiannya setiap bulan sudah 11% dan akumulasi di bulan berikutnya, berarti setelah bulan 12 melampaui angka 11%. Oh, Eh, oh maaf, maksudnya melampaui angka 100%. Jadi terjadi anomali seperti itu, Pak Riko, bagaimana? enggak. Jadi kalau persentase itu dia nggak mungkin lebih dari 100%. Jadi akumulasi itu bukan berarti di Januari 11, di Februari 20. Berarti nanti di Maretnya 11 plus 20. Enggak kayak gitu. Sifat kumulatif itu eh, intinya angkanya tuh nggak boleh lebih kecil dari bulan sebelumnya. Jadi bukan akumulasi. Kalau akumulasi kan di bulan C gitu kan. Nah kalau ini kan enggak. Jadi aman, nggak mungkin terakumulasi lebih dari 100% tuh nggak mungkin. Silakan dicoba aja. Jadi di note buat yang operator baru untuk persentase pelaksanaan kegiatannya tidak boleh lebih kecil dari bulan sebelumnya. Minimal sama apa ya? Minimal sama. Ya, makasih. Baik. Oke, silakan silakan. Untuk Jawa Tengah sendiri, Pak. Jadi kemarin kan kita sudah pengisian untuk pelaporan. Jadi posisinya di sini itu kan untuk nomenklaturnya sendiri kan ada satuan sama target, Pak. Nah, satuan di sini kan ada produk maupun misalkan ya Pak yang PDC 501 ini sertifikasi untuk karantina hewan. Jadi satuannya adalah produk, sedang targetnya 8.859. Sedang kegiatan di sini waktu kita apa namanya mengisi untuk ini Pak tuh nggak sinkron Pak untuk dengan atasnya itu gimana Pak? Itu yang pertama. Terus yang kedua ya, benar, Pak. Bagus, Pak. Biar semua ikut gitu, Pak. yang kedua misalkan gini Pak. Tunggu. Nah, misalkan eh, pada komponen satker ini tadi, jadi kita mengisinya kan, ini kemarin mengisinya kan dari apa namanya, dari hasil cabut ya Pak, cabut dari Sakti ya.
Jadi misalkan target kita pertama itu 1% untuk Januari, 1%, 5,2% dan lain sebagainya kan naik 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 ini Pak. Itu kok berubah ya? Pak, itu misalkan di bulan Maret itu anggaran itu sudah kan apa namanya ini enggak ini ya. Berarti yang tak maksud misalkan kan target kita 19%, misalkan kita nggak sampai 19% itu tadi. Kan ini berarti kan sesuai dengan rencana target ya Pak ya. Target kita misalkan 90%, sedang di bulan Maret kita itu nggak sampai 19%. Kemudian di bulan April misalkan sudah 35%, kita misalkan sudah dapat lah misalkan 30 targetnya kita kekejar 36% misalkan. Berarti kan bagus kan di situnya kan. Nah, tapi untuk di Maretnya kan kita down misalkan hanya misalkan 17%, itu pengaruh nggak Pak nanti Pak untuk penilaian? Sebentar, 17% itu di bulan apa maksudnya? Misalkan di bulan Maret Pak. Oke. Ibaratnya ini kan kita sudah bikin target 19% sekian misalkan. Hmm. Kita nggak mencapai itu misalkan. Iya. Itu Oke, terima pengaruhnya gimana gitu. Kasih Pak. Oke, saya langsung jawab dari pertanyaan yang ini dulu ya, Pak Yan. Tadi terkait dengan nanti ketika isi realisasinya itu lebih kecil dari persentase target yang sudah di-set, itu memang konsekuensinya yang tadi saya sampaikan di menu pemantauan overview, ada menu pemantauan, kemudian overview capaian baik di RO maupun di komponen, itu nantinya akan keluar notifikasi early warning ya. Kalau merah itu udah pasti karena target realisasinya di bawah target persentasenya tadi. Jadi kalau apa namanya kita mau notifnya bagus hijau, ya minimal harus sama dengan targetnya itu, Pak Ardian. Nah, itu satu. Kemudian kalau boleh di share screen lagi Pak untuk yang apa cascading RO dan komponennya tadi yang Bapak tanyakan. Yang tadi yang RO produk ya, komponen produk tadi. Ya, Runtung-runtung orang aku nggak suka. oke. Nah, yang produk nih, tadi kan pertanyaan Bapak kan Bu, ini media-media nggak tahu di saya. RO, di RO PDC 501 ini kan Tuh ada buskan dari Bu. oke, mohon maaf ada yang bocor. Di RO PDC 501 ini kan terkait sertifikasi kesehatan karantina hewan. Ini kan jumlah produknya emang banyak banget ya, 8.859 produk. Nah, RO ini, si volumenya ini kan nggak bisa kita otak-atik nih Pak. Karena datanya ini given. Datanya ini given dari RKAKL-nya masing-masing. Kalau yang di sini ya, kalau yang di menu komponen satker gitu. Kalau yang di menu komponen satker ini ada 8.859 produk. Ini given dari RKAKL. Nah, tadi pertanyaan Pak Ardian, koreksi ya Pak, kalau saya salah tangkap, ini di komponen di bawahnya, komponennya kan ada dua nih. Tindakan karantina itu jumlah kegiatan. Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit itu jumlah produk. Di mana satuan ini sama dengan RO di atasnya, sama-sama jumlah produk. Tapi masalahnya, jumlah produk yang tertuang di dukungan penyelenggaraan tugas dan unit, dukungan penyelenggaraan tugas dan unit itu cuma satu produk. Dan untuk volume komponen yang kita set itu tidak akan berpengaruh ke RO di atasnya Pak. Jadi kok apa si targetnya ini memang masing-masing RO dan komponen. Nah, maka seharusnya kalau mau menyesuaikan jumlah produk yang ada di level RO 88519 produk, kalau memang ini valid data di RKAPL-nya,
maka si komponen 005 dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unitnya harus di set sejumlah produk yang sama seperti RO di atasnya, Pak. Gimana, Pak Ardian? Kira-kira menjawab nggak? Berarti udah nggak bisa di ini ya Pak ya? Nggak bisa diubah lagi ya Pak? Bisa diedit, Pak, yang di komponen. Coba bisa diklik komponennya. Ya, diklik aja, Pak. Kalau ditarget, kalau dia dibuat per bulan aja Pak, kita ngisi nggak ada masalah kan Pak? Izin. Per bulan gimana maksudnya? Kita pengisian per bulan Bapak. Tapi kalau untuk target, tetap kita isi. Kalau memang dia satu layanan, kita buat satu layanan. Per bulan, contoh Januari kita input sesuai dengan caputnya aplikasi Sakti seperti itu Bapak. Januari, Februari. Ya, diterusin. Silakan, Pak. Januari, Februari. Nggak bisa Pak? Ya, tadi masih di mute. Gini, Pak. Aduh, saya jawab yang ini dulu deh sebentar, Pak Ardian. Pak Ardian, jadi yang tidak bisa diedit itu yang persentasenya ini, Pak. Betul. Ini yang hanya satu kali diedit, tapi volume yang tadi saya jelaskan itu yang di atasnya tuh, kolom di atasnya. Kolom di Kalau atas kita itu ngisi per bulan Pak, izin. Sebentar, David. Selesaikan yang Ardian dulu. Serobot aja lu. sebentar ya. Oh iya Pak, oke. Kalau kita kan memang dari apa namanya? Punya kan dengan itu ya. Nah, berarti ini yang satu produk ini harus diubah nih. Itu Mas Iya. Ardian. Nah, Ini iya, oh ini ini volume diubah ya. dan Oke. Siap. itu bisa jumlah tadi tuh berapa? 8.805. Nah, itu angkanya. Nah, dan perlu diperhatikan itu tadi masih ada spasinya, Pak. Pas nggak boleh ada spasi dan di titiknya juga dihilangkan nih. Nanti biar sistem yang format sendiri. Oke. Iya, Nah, Pak. izin Pak, kursornya diarahkan sebentar ke itu ada tulisan volume target, kemudian ada icon warna biru huruf I yang di atas, Pak. Nah, volume atau target tahunan, sekali lagi ya, ini tuh target tahunan, bukan target bulanan. Volume target tahunan hanya dapat diubah dalam 1 tahun. Oke. Jadi ini bisa di 12 kali dalam 1 tahun penuh. Tapi kalau persentase di bawahnya itu nggak bisa. Itu mutlak hanya 1 kali. Nah, boleh diklik simpan, Pak. Nah, ini udah 8859. Untuk yang tindakan ini sebetulnya kan kemarin udah kita ini ya Pak. Ternyata tadi ada kesalahan Pak. Itu kalau udah kayak gitu nggak bisa ya Pak. Oh tadi Sama juga, Pak. Persentasenya Gitu ini ya? udah nggak akan bisa diedit. nggak bakal ya. Hanya volumenya saja. Apakah betul tindakan karantina ini hanya dilakukan 1 kali, 1 kegiatan dalam 1 tahun? Saya rasa enggak. Oke. Izin Mas Ardian tuh disesuaikan aja, jangan satu kegiatan samakan dengan jumlah sertifikasinya aja itu. Sama seperti kayak tadi, Kegiatan ya Pak. yang kegiatan itu. Oke siap. Jadi bisa dikatakan satu tindakan itu bisa merepresentasikan satu kegiatan sertifikasinya itu sendiri ya, Pak Arif ya? Betul. Oke. Kalau gitu enak, ngesetnya gampang. Tahun kemarin juga saya sarankan seperti itu. Jadi mengikuti jumlah target sertifikasinya saja. Jadi meskipun ada beberapa
apa namanya ini? Komponen, komponen ya, beberapa komponen, tapi itu tetap cerminannya untuk mendukung target yang di RU-nya itu seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Berarti nanti untuk Jateng kita rubah Pak hari ini. Siap. Ya, makasih Pak. Om Silakan. David, apa yang mau ditanya Om David? Ya, ya. Sepertinya saya sampai 10:30 ya, Ya, Bapak Ibu. izin Pak. 11. Izin Pak. Iya, ya, silakan. Langsung Om David. Kalau untuk pengisian cabut, kita tetap pengisian eh, di sebentar Bapak. Sebentar. Kita buka aplikasinya. Kita tetap pengisian di target Bapak. Di satu layanan, di volume target di layanannya atau seperti itu. Ah, indikator yang kita isi per bulan itu contoh sesuai dengan aplikasi cabut dari Sakti Bapak, seperti Januari, Februari, Maret, seperti itu. Dan apakah boleh seperti itu Bapak? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terjadi anggarannya tidak tercapai Bapak 100%, hanya di bulan Oktober kita sudah 80 di Desember, sorry Bapak, di Desember kita hanya penyerapan itu di angka contoh 88, artinya kan nggak 100% Bapak. Apakah itu bisa dikatakan efisien dalam perencanaannya? Karena kan biasanya di aplikasi yang lama itu harus diklik selesai Bapak, berwarna hijau Bapak. Izin. Selesai berwarna hijau. Jadi gini Pak Riko, ini belum sampai 1 tahun anggaran kena potong. Di progresnya Ya, itu efisiensi Pak. baru katakanlah jalan 80%. Nah, nanti pas di akhir tahun itu kan semua harus termanfaatkan, Pak Riko. Nah, itu kan untuk selesai progres kegiatannya harus selesai itu kan harus diklik selesai itu, Pak. Selesai 100% baru kalau yang sudah tercapai outputnya itu sudah bisa termanfaatkan seperti itu. Jadi mungkin yang dimaksud Mas David ini kalau 80% progresnya nanti bagaimana? Mungkin begitu, Mas David Seperti ya? itu. Seperti itu Bapak. Betul. Silakan. Seperti itu Om. Ya Om. Ya, berarti tadi yang dimaksud itu status pemanfaatan ya, bukan status selesainya. Nah, eh, sebetulnya eh, di Imonef memang nggak ada ketentuan tertentu nih untuk apa namanya kecuali yang tadi ya, Bapak Ibu punya target fisik berapa, realisasi fisiknya berapa, iya itu dengan mudah dipersentasekan tuh tercapai atau enggak, termasuk yang persentase persentase per bulannya tadi itu akan mengeluarkan notif. Nah kalau realisasi anggaran itu memang karena Imonef juga dapat data apa adanya nih dari Kemenq. Jadi ketika tercapai atau terserapnya berapa, kena dampak potong anggaran atau enggak, yaitu memang tidak ada justifikasi tertentu nih di Imonef karena keuangan itu ya ranahnya teman-teman di Kemenq seperti itu kan. Jadi kami hanya mendapat aliran datanya saja. Nah, terkait dengan eh, status pemanfaatannya tadi, itu sebetulnya tidak harus menunggu selesai, Pak Arif, Pak David. Kalau saya kasih contoh, teman-teman punya target 3 rekomendasi kebijakan. Itu target 1 tahun. Ternyata kena dampak kan, kena dampak pemotongan anggaran. Jadi dari 3 rekomendasi yang ditargetkan, teman-teman hanya sanggup 2 gitu. Kalau 2 itu sudah tercapai di pertengahan tahun, targetnya tetap 3, misalkan targetnya 3, sudah tercapai 2. Nah, 2 rekomendasi itu sudah tercapai di pertengahan tahun, maka
di pertengahan tahun tersebut itu bisa langsung kita klik sudah dimanfaatkan atau belum gitu, tanpa harus menunggu tiga-tiganya selesai gitu. Jadi boleh-boleh aja Pak, dan memang dimungkinkan di Monef seperti itu. Kalau saya Oh, ingin menambahkan Pak Riko, kalau Ya, saya sering menyampaikan sama Bapak Ibu di Satker, ketika sudah tercapai target yang diminta RU-nya itu, katakanlah 3 rekomendasi sudah tercapai 3, tidak sampai di akhir tahun, ya itu sudah langsung dimanfaatkan saja seperti itu. Terus katakanlah anggarannya masih ada, ya proses kegiatannya sudah selesai 100%. Saya sering sampaikan seperti itu, Pak Riko. iya, iya. Itu juga bisa Pak, seperti itu. Jadi sama, intinya mekanisme pengisiannya yang tahun kemarin dan tahun ini tuh hampir nggak ada bedanya. Sebetulnya sama persis. Tadi ada satu pertanyaan lagi ya, Pak David. Ada yang ketinggalan kayaknya. David ya. siap Bapak, betul Bapak. Untuk pengisian target, pelaksanaan itu bisa dilakukan per bulan tidak Bapak? Contoh seperti ini, karena kita kan berpedoman sama caput nih Pak, caputnya Sakti. Oke. Nah, kita ambil contoh, kita ambil dari Sakti, caputnya di bulan Januari, baru kita isi Bapak seperti itu. Step by step Bapak, Januari, Februari, Maret. Jatuhnya kan kita menunggu akhir bulan tersebut sudah selesai Bapak. Baru isian atau gimana Bapak? Kalau dari kalau di Jatker itu kan sudah ada isi per bulan Bapak sampai Desember. Kalau kita ngisinya per bulan aja nggak apa-apa kan Bapak? Izin. Isi realisasinya atau targetnya? Realisasinya Bapak, Realisasinya ya bulanan, betul Pak. Ngisinya bulanan ya Bapak. bulanan, persis. Jadi nggak apa-apa kalau konteksnya realisasi, itu nggak apa-apa kalau mau disesuaikan dengan apa namanya kerangka acuan yang tadi. Nah, cuman kalau target Siap. persentase Terima targetnya kasih. itu memang harus sekali waktu, harus one time itu yang kita rencanakan perencanaan implementasinya tuh langsung full 12 bulan. Nah, nanti tinggal perbandingannya di realisasi yang bulanan Pak David input sesuai atau enggak tuh sama Oke, yang siap direncanakan tadi. Gitu sih. Bisa. Siap Bapak, paham Bapak. Siap Pak. Makasih Bapak. Siap Ya, Bapak. terima kasih. Makasih banyak Mau Bapak. tanya Pak Niko, satu Iya, lagi aja. Pak Imam. Ya, umpamanya gini Pak, kita ada revisi, anggaran itu masih 50% Pak. Direvisi tapi hilang, anggaran itu hilang dari apa? Dari anggaran diganti anggaran lain Pak. Gimana Pak? Itu tergantung kondisi di RKKL-nya. Kalau masih muncul, Ya, di Monefnya juga masih muncul, Pak. tapi kalau hilang gimana Pak? Maksudnya Hilang misalnya diganti anggaran lain, di RKKL-nya masih ada nggak? nggak ada, Sudah nggak ada. nggak ada. Ganti anggaran lain itu, yang pertama itu hilang. Oke, berarti saya perjelas dulu ya. Berarti RKKL komponen yang sebelumnya ada anggarannya. Itu Ya, karena komponen ya, karena di Monef ya, berangkatnya dari komponen nih. ya, Komponennya itu bisa dipastikan udah nggak ada di RKKL. nggak ada, Di Monefnya masih ada. ada. Oke, kalau kondisi seperti itu, Pak, eh, berarti pilihannya dua nih. Pilihannya dua. Kalau teman-teman memang mengharapkan partisipasi pelaporannya tercapai 100%, Ya, biar jadi hijau, ya, partisipasi pelaporannya, maka apa yang muncul di Monef wajib diisi, Pak Imam. Walaupun di oh, RKKL tidak ada. gitu ya Pak. Tapi, ya ada opsi kedua. Kalau memang di RKKL-nya itu nggak ada, pilihan kedua adalah nggak usah kita apa-apain, nggak usah kita isi.
Ya. Ekspansinya nanti nggak akan hijau 100%. Oh, Tapi nanti karena kan kita mengupdate data RKAKL dari teman-teman Kementerian Keuangan kan juga iya, terus kita update nih Pak. iya. Kalau Pak Imam memastikan di RKAKL-nya pure memang nggak ada, hilang, nanti di Monefnya juga akan ngikut hilang juga. Hilang. Ya, oh gitu. Tapi jangan dilaporkan. Iya. Ya kalau kita laporkan nanti akan terdeteksi di Monef kalau RO itu sudah dilaporkan ya berarti RO komponen itu memang existing, emang Tapi ada anggarannya. kalau kita lupa dalam sahabat bulan Desember gitu lupa terus kita laporkan lagi gimana, Pak? Lupa gimana maksudnya Pak? Maksudnya anggarannya yang hilang itu kita terus lupa yang namanya terus dikira ada Desember itu kita laporkan ada gitu gimana, Pak? Cara amannya sih memang Iya, kalau saya kan tadi kasih 2 opsi nih Pak. iya. Cara amannya kalau menurut saya tetap pakai opsi yang satu. Opsi Oh, pertama, iya. jadi walaupun dia udah hilang selama masih muncul di Monefnya, Pak Imam bisa isi walaupun tiap bulannya nol Pak. Oh gitu ya. Realisasi anggarannya kan udah pasti dari Nol, ya enggak nol ada. kan, Iya, pasti nggak ada kan. iya. Nah nanti Pak Imam isi realisasi fisiknya ya nol juga. Oh gitu. Tapi tidak Tapi mengaruhi dengan targetnya nggak itu, Pak. mempengaruhi Pak Imam nanti berarti bikin targetnya jangan sampai 100% seperti yang tadi disebutkan. Karena Pak Imam tahu itu komponen yang memang udah nggak ada. Iya. Jadi saya targetnya di kategori ini aja, di kategori perencanaan Pak, 1 sampai dengan 5. Jangan lebih dari angka itu. Tapi kalau kita tahu itu mau enggak ada itu gimana, Pak? Itu yang revisi itu atasan ya, Pak? Mas Imam, Ya. tampilin yang mana? Yang sebelumnya apa, jadinya apa sekarang? Enggak, yang hilang itu yang tahun kemarin, Mas. Oh iya, Yang wis lewat Mas. ya, makanya saya tanyakan nanti takutnya ada kayak gitu lagi. Enggak, yang hilang tuh apa kemarin? Tak Itu tanya. apa eh yang perencanaan itu, Mas? Yang apa? Kan diblokir itu. Yang apa? Yang apa ya lupa saya itu. Yang buat itu loh, buat makalah, buat apa? Buat laporan, Laporan apa ya? laporan eh apa ya lupa ya. Sebenarnya Lupa ya. patokannya tuh di RO-nya Mas Imam. Di layanan apanya di situ. Kalau itu masih Oh, ada, ya udah pakai itu aja. oh gitu Mas. Ya Mas, Ya, siap. silakan dilanjut Pak Riko. Iya, terima kasih Pak Arif. Tadi saya pikir memang case-nya itu di kondisi existing. Um, iya, sebetulnya udah mepet banget nih waktunya Pak Arif. Jadi kalau paparan mungkin nggak akan saya lanjutkan secara tuntas gitu ya, karena terlalu mepet. Tapi kalau teman-teman masih ada pertanyaan lagi, silakan saya masih bisa nampung sebelum sambung ke acara selanjutnya. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu sebelum diakhiri? Mungkin Izin kita Mas Arif dari Jogja. silakan Mbak Tata. Pak mau tanya nih, misalnya nih saya sudah ngisi komponen Januari, Februari, Maret. Ini misalnya di sertifikat ya. Terus ternyata di bulan Februari awalnya saya cuma ngisi 100 sertifikatnya, produknya cuma 100. Ternyata dari Timja ada revisi 120. Apakah di bulan Februari itu saya masih bisa revisi? Kalau tahun kemarin kan masih bisa. Ibu, tadi saya kurang nih, saja. Jadi gini, misalnya saya sudah mulai ngisi Januari, Februari, Maret di produk ya yang sertifikat, anggap sertifikat karantina hewan. Kemudian di Januari saya udah ngisi 100 produk, di Februari 100 produk, di Maret 100 produk. Tiba-tiba ada revisi dari Timja ternyata realisasi di bulan Februari itu 120 produk.
Nah, apakah saya di bulan Februari masih bisa revisi jumlah produknya? Oke, langsung saya jawab ya Bu. Ya, Jadi ketentuannya seperti ini. Eh, pelaporan, pelaporan ada yang namanya pelaporan, ada yang namanya verifikasi. Yang tadi Ibu jelaskan itu pelaporan. Ibu sudah input Januari, Februari, Maret. Nah, verifikasi itu yang dilakukan oleh Biro Perencanaan nih melalui aplikasi. Ketika TW1 nih, kita terakhir verifikasi kan besok. Ketika Biro Perencanaan sudah klik verifikasi di triwulan 1, berarti yang Ibu tata input Januari, Februari, Maret itu udah nggak bisa diedit lagi. Karena itu udah terverifikasi oleh Biro Perencanaan. Maka jika hal itu terjadi, keperluan Ibu kan tadi menambahkan realisasi yang tadinya 100 jadi 120 kan di bulan Februari. ya. Nah, caranya bisa 20-nya kita masukkan aja di bulan selanjutnya di TW2-nya. Oh, Kita berarti klaim di situ. akumulasi ya? Oh ya. Betul. Jadi caranya seperti itu, Bu. Ya, makasih Mas. Terus yang kedua, boleh nggak minta nomor teleponnya Mas? Jadi kalau kita ada apa-apa kita bisa nanya lewat WA. Nanti aku share, Mbak. Oke, makasih. Pokoknya udah dapat izin loh ya. Kalau nggak dapat izin kata share. Oke, Ya. makasih Mas. Ya, makasih Bu. Jadi saya sampaikan, silakan kalau mau WhatsApp Bapak Ibu, namun mohon maaf sebelumnya, mohon pengertiannya juga kalau posisinya slow respon dan seterusnya ya. Karena kalau masuk pelaporan kayak gini terlalu banyak mungkin ya KL yang WhatsApp. Jadi harus agak sabar nih Bapak Ibu kalau respon saya lama. Tapi ada alternatifnya, boleh personal ke saya juga atau kita juga punya portal helpdesk. Itu WA-nya resmi tim Imonef Bapak Ibu. Itu bisa lebih cepat karena yang menghandle itu biasanya 2 sampai 3 orang, termasuk saya juga gitu. Nah, jadi bisa kalau portal resminya ke WhatsApp Helpdesk Imonef. Kalau mau personal ke saya boleh silakan dengan tadi ya konsekuensinya tadi. Jadi saya notice dulu seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Baik, Bapak. Dari BBU saya sebentar ya, Pak. Boleh? Oke, last one ya. Satu Ya, last one, terakhir Pak. boleh ya, Pak Arif ya. Boleh saya langsung share, Pak ya? Oke, lanjut. Ini Pak, terkait ini Pak, di kemudian di rekomendasi kita kebijakan ada 18 volumenya. Di dukungan dia muncul, tapi pas di sini Pak, di pengembangan metode dia tidak muncul untuk ini ya Pak, untuk apa volumenya, satuan volumenya. Ya, Itu gimana Pak? terima kasih. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan yang sangat bagus, Aduh. Pak. Coba di back dulu. Oke, tapi tadi saya udah lihat Iya. gambarnya. Iya. Intinya Pak, tadi ada komponen yang satuannya itu nggak muncul. Muncul. Dia blank kan, nggak ada informasi apapun. Jadi teman-teman hanya bisa menginput volumenya, tapi nggak bener-bener tahu satuan yang diukur di komponen tadi itu apa. Nah, itu memang perbaikannya itu harus di Kresna Renja, Pak. Karena satuan di masing-masing komponen itu given dari sana. Jadi bukan kami yang otak-atik. Kalau posisinya di akun Bapak Ibu kosong satuannya, ya berarti memang kondisi yang sama terjadi di dokumen perencanaannya, di Renja KL-nya. Komponen yang Bapak tunjukkan tadi, volumenya blank. Masuk di Monef, sama blank juga. Seperti itu. Baik Bapak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Tapi tetap di entry ya Pak, tetap dilaporkan aja. Iya. Siap. Makasih. Siap. Terima kasih. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu.
karena Pak Rikonya juga ada acara selanjutnya. Mungkin nanti kita ada acara workshop tersendiri, Pak Riko, bisa untuk jadi narasumber seperti itu. Siap, insya Allah Pak. Iya, nanti kita akan bersurat secara resmi. Terima kasih Pak Riko atas bantuannya dan jangan kapok ya. Seperti Siap. itu. Mungkin ada yang sampaikan lagi Pak Riko? Cukup Pak, untuk teman-teman yang sudah bisa login, saya harapkan segera melakukan pelaporan sebisa mungkin, dan habis ini langsung saya share paparan saya untuk nanti dibaca. Bapak Ibu juga bisa download Juknisnya ya, karena kami sudah menyediakan Juknisnya Pak Arif, ada khusus untuk akun K8, khusus untuk akun K. Nah, nanti semua detail tata cara pengisiannya sebetulnya udah ada di situ. Jadi teman-teman tinggal mengikuti saja gitu. Nah, untuk yang terkendala email yang belum terdaftar tadi yang di akun unit teknis Pak Arif, supaya bisa lanjut di entry, itu bisa diinfokan emailnya yang akan didaftarkan nanti by WA aja. Biasanya melalui Pak Disti gitu. Monggo silakan Iya. aja nanti saya monitor Pak. Itu untuk yang K8 bisa pakai email bebas Pak ya? Email bebas, Oke, betul, boleh siap. Gmail Terima kasih. dan seterusnya. Siap. Oke. Terima kasih atas waktunya Pak Riko. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu untuk hadir di Zoom sampai siang ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif, Bapak Ibu semua izin. Arif. Yang masih terkendala belum bisa login, bisa bertanya sama UPT yang sudah bisa ya. Itu mungkin. Terima kasih. Recording.